wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Liana Dwi Kusuma dengan NIM 86050936. Di sini saya akan presentasi tugas TT2 Filsafat Ilmu. Soal yang pertama, 1. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmian serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Jawabannya, filsafat ilmu berperan sebagai penjaga arah dan fondasi reflektif dalam perkembangan ilmu pendidikan. Ia tidak hanya mengawasi validasi keilmuan, tetapi juga memperkuat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Filsafat ilmu bekerja sebagai fondasi kritis yang memandu, menguji, dan menjaga integritas ilmu pendidikan. Disiplin ini memastikan bahwa teori dan praktik pendidikan tidak hanya sekedar metodis, tetapi juga relevan beretika dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral serta ilmiah. Soal yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Jawabannya, pendidikan yang bermakna atau meaningful learning dan bernilai value-based education tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk cara manusia memahami, mempertanyakan, dan mengembangkan ilmu. Soal yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Jawabannya, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena membantu mengkaji dan membedah persoalan pendidikan secara mendalam melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar untuk memahami hakikat pendidikan secara memperoleh pengetahuan serta tujuan dan menilai yang ingin dicapai dalam pendidikan. Yang pertama, ontologi. Fungsi menjawab pertanyaan apa yang sebenarnya dipelajari dan dikembangkan dalam pendidikan. Analisis, mengaji apakah pendidikan berfokus pada pembentukan karakter, sekedar transfer pengetahuan, atau menyiapkan siswa sebagai tenaga kerja. Kedua, epistemologi yang berfungsi menjawab pertanyaan bagaimana proses pengetahuan ilmu diperoleh, divalidasi, dan dikembangkan. Analisis, mengkaji metode pembelajaran, misalnya apakah pengetahuan lebih baik diperoleh lewat hafalan, empirisme, eksplorasi logika, atau pemecahan masalah, atau rasionalisme, atau kolaborasi sosial, atau konstruktivisme. Yang ketiga, aksiologi. Fungsi menjawab pertanyaan untuk apa ilmu tersebut digunakan dan apa nilai moral yang menyertainya. Analisis membedah tujuan akhir pendidikan, yakni memastikan ilmu yang diperoleh siswa bermanfaat bagi masyarakat dan tidak merugikan lingkungan atau sesama. Contoh konkret penerapan dalam praktik kebijakan kurikulum merdeka. Ontologi. Kurikulum dirancang dengan keyakinan bahwa setiap siswa memiliki fitrah dan potensi yang berbeda. Oleh karena itu, kurikulum memberikan ruang fleksibilitas. Epistemologi menghadirkan metode project-based learning atau PJBL, di mana pengetahuan tidak hanya bersumber dari ceramah guru, tetapi diperoleh siswa melalui observasi, eksperimen, dan penemuan langsung di lapangan. Aksiologi, penekanan pada profil pelajar Pancasila, memastikan bahwa
tujuan akhir dari kurikulum ini adalah menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas atau kognitif, tetapi juga berakhlak mulia, mandiri, dan